Tanpa aba-aba dan tanpa izin, Donald Trump kembali bikin dunia panas. Pada hari Minggu, 22 Juni 2025, lewat sosial media, Trump mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat telah resmi menyerang 3 fasilitas nuklir utama di Iran, yaitu ada Natanz, Fordow, dan Isfahan jadi sasaran utama dari serangan udara. Padahal, Kongres Amerika Serikat belum memberikan izin apapun. Tapi Trump sudah keburu bertindak. Ini tuh bukan cuma soal politik luar negeri, tapi soal masa depan dan juga nasib dunia. Penasaran bagaimana kronologinya dan bagaimanakah dampak untuk Indonesia? Yuk simak selengkapnya di sini. Serangan ini dilakukan sebelum RUU pembatasan wewenang Presiden disahkan oleh Senat dan juga DPR. Pesawat B-2 Spirit dan rudal penghancur bunker dikerahkan langsung ke Iran. Setelah operasi berhasil, Trump menulis bahwa pesawat-pesawat pengebom ini kini dalam perjalanan pulang. Dan ia menyebutkan misi ini sebagai langkah pencegahan nuklir demi perdamaian dunia. Tapi menurut Trump, banyak orang yang tidak melihat itu. Sebelum serangan terjadi, unjuk rasa sudah digelar di berbagai kota di Amerika. Poster bertuliskan No US-Israel War on Iran mewakili keresahan banyak warga. Setelah bom dijatuhkan ke Iran, suara kritikan langsung meledak dari Kongres. Senator Elizabeth Warren menegaskan bahwa Trump melanggar konstitusi, hanya Kongres yang punya hak menyatakan perang. Senator Ed Markey dan juga Ayanna Pressley juga menyebutkan tindakan ini tuh berbahaya dan juga ilegal. Mereka mendesak agar Kongres segera bertindak sebelum situasi makin lepas kendali. Sampai tanggal 21 Juni, jumlah korban dari serangan Israel ke Iran sudah mencapai 430 jiwa dan lebih dari 3.500 warga sipil terluka. Kini, setelah Amerika ikut turun langsung, Iran diprediksi akan membalas dalam skala yang lebih besar. Konflik yang awalnya terbatas bisa berkembang menjadi perang kawasan, bahkan lebih jauh dari itu. Lalu, apa dampaknya untuk Indonesia, teman-teman? Ekonom Ahmad Nur Hidayat menyebutkan bahwa ada 3 krisis yang bisa muncul dari konflik ini, yaitu ada krisis energi, karena harga minyak dunia akan naik drastis. 2. Krisis ekonomi, karena pasar global terus akan berguncang. Lalu ketiga, ada krisis diplomasi, karena Indonesia harus bersikap dalam situasi yang sangat sensitif ini, walaupun Indonesia adalah non-blok. Seperti gambarannya, harga emas di Pegadaian per 22 Juni 2025 langsung naik. Emas Antam UBS Galeri 24 kompak naik 5.000 sampai 6.000 per gram. Ini indikasi awal bahwa ketidakpastian global sudah mulai berdampak. Selain serangan udara, Amerika Serikat juga mengirim kapal induk USS Nimitz ke kawasan Timur Tengah. Kapal ini memimpin armada tempur lengkap termasuk jet siluman F-35C Super Hornet dan juga Growler. Dengan bobot lebih dari 100.000 ton dan daya jangkau global, USS Nimitz adalah simbol kekuatan Amerika di laut. Tujuannya itu jelas, memperkuat tekanan Iran dan memperbesar efek gentar di kawasan. The world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Israel langsung menyambut baik serangan ini, tapi di sisi lain gelombang kecaman muncul, teman-teman. China menyebutkan bahwa serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyuruhkan gencatan senjata segera.
Rusia bahkan lebih keras menyebutkan Amerika Serikat telah membuka kotak Pandora yang menyebabkan bencana besar bagi kemanusiaan. Duta Besar Rusia untuk PBB menyatakan bahwa Amerika Serikat bukan hanya menyerang Iran, tetapi juga melecehkan posisi komunitas internasional. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia langsung bergerak dengan cepat. Sebanyak 97 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dari Iran lewat jalur Azerbaijan. Evakuasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Dukungan Strategis Kemenlu, yaitu Roliansyah Sumirat dari kota Baku. Menurut Kemenlu, semua warga Indonesia dalam kondisi aman dan siap dipulangkan ke tanah air. Selat Hormuz, rute vital yang dilewati 20% minyak dunia, kini jadi perhatian dunia. Iran sudah mulai mengecam akan menutup selat ini jika Amerika terus menyerang. Dan kalau ini terjadi, dampaknya sangat serius. Analisis Goldman Sachs memprediksi harga minyak bisa tembus sampai 100 US dollar per barel. Pasar energi global bisa terguncang. Negara-negara importir minyak seperti Indonesia bisa ikut terpukul dengan keras akibat krisis ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Marco Rubio bahkan sampai meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup selat Hormuz ini. Dalam waktu singkat dunia berubah. Trump mengambil langkah sepihak, menyerang Iran dan juga membuat krisis Timur Tengah semakin membesar. Apakah ini akan menjadi perang besar yang melibatkan banyak negara atau masih bisa diselamatkan lewat diplomasi? Yang jelas situasi ini tuh terus bisa kita pantau teman-teman. Karena ketika negara-negara besar bertikai, dampaknya itu bisa sampai terasa ke Indonesia. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga share. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah menurut kamu Trump ini sedang menyelamatkan dunia atau justru membawa dunia ke jurang perang dunia ketiga? Sampai jumpa di next video. Saya Aulia Tricia. Bye-bye.